Hari ini saya akan khotbah dengan judul saya menerima kuasa. Haleluya. Saudara mau menerima kuasa? 20 Oktober sebentar lagi ya. 1 minggu lagi. Ada peristiwa apa nanti 20 Oktober? Pelantikan siapa? Presiden siapa? Presiden kita, ya. Presiden kita. Presiden Republik Indonesia. Namanya Bapak Prabowo Subianto, ya. Kita harus sopan, ya. Jokowi, ya. Saking akrabnya gitu ya, Bapak Jokowi. Nah, ini Bapak Prabowo Subianto. Pas hari Minggu ya, dilantiknya ya. Luar biasa. 20 Oktober kita punya presiden yang baru yang sudah terpilih lewat pemilu Pilpres beberapa waktu yang lalu. 27 November yang akan datang, bulan depan, ada satu event besar di Indonesia, yaitu Pilkada serentak. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia serentak. 27 November. Ada ratusan orang, ya, karena satu daerah calonnya ada 2, ada 3, ada 4. Walaupun ada yang memang satu-satunya calon, jadi dia akan lewat kotak kosong, tapi hanya sedikit. Selebihnya adalah bertarung, berkompetisi. Saudara tahu ada berapa banyak uang yang beredar? Ada berapa banyak pengorbanan dalam perjuangan memperebutkan kursi, jabatan, gubernur, bupati, dan wali kota? Belum capeknya, kampanye. Belum risiko. Kemarin calon gubernur Maluku Utara ya, Maluku Utara. Naik kapal, lalu dekat loh. Itu dengan pantai dekat sekali. Dengan dermaga di sampingnya, tapi terbakar dan oleng masuk ke dalam air. Calon gubernur meninggal dalam rangka kampanye. Itulah perjuangan, pengorbanan, risiko uang habis. Dan kalah misalnya, ya karena nggak mungkin menang banyak ya, menang cuma satu, yang lainnya ya kalah gitu ya. Duit habis, tapi nggak menang. Coba bayangin ini. Aduh, apalagi kalau pinjaman lagi. Aduh, udah deh. Apa yang dicari sih? Semua mencari kekuasaan. Jabatan itu identik dengan kekuasaan. Dan saudara tahu kekuasaan itu enak nggak? Nah, susah juga ya, belum pernah jadi bupati sih ya. Belum pernah jadi wali kota sih. Belum pernah jadi gubernur. Tapi bayangkanlah, jadi pejabat itu enak nggak? Lebih banyak enaknya, lebih banyak nggak enaknya? Hah? Kalau lebih banyak nggak enaknya, mana ada yang merebutan jadi gubernur, wali kota, bupati? Tentunya karena enak. Banyaklah enaknya. Salah satu apa? Mau bepergian kemana-mana, nguing. Kita bermacet-macet, dia nggak ada macet-macet tuh. Ya, karena ada freeders. Macam-macam lah. Ya, macam-macam. Apa itu kekuasaan, saudara? Kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan, ya, untuk bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa dan tidak boleh melakukannya. Tapi dia boleh. Nah, coba. Itu namanya kekuasaan. Dia punya kewenangan melakukan sesuatu yang dia mau lakukan, bisa. Orang lain nggak boleh. Enak itu kekuasaan. Kekuasaan juga berarti ada hak-hak istimewa. Nah, ini yang bikin enak gitu. Ada hak-hak istimewa yang diberikan kepada orang yang menerima kuasa. Itu namanya kekuasaan. Nah, karena kekuasaan itu enak, menggiurkan, menyenangkan, banyak orang yang pengen punya kuasa. Kadang-kadang jadi ketua RT aja udah rasanya ya, jadi ketua RT aja rasanya dia udah berkuasa. Di mana? Di RT-nya.
Dulu kan, dulu ya. Kalau sekarang sudah enggak ya. Kalau dulu mau bikin perpanjang KTP, pergi kemana? Bisa langsung ke kelurahan? Wah, bisa ditolak. Oh, jadi tanda tangan RT itu sangat berharga. Tanpa tanda tangan RT nggak bisa perpanjang STNK. Kok STNK? Nggak bisa perpanjang KTP. Mau apa-apa aja semua harus pertama kali lewat ketua RT. Dia nggak ada, kita tunggu. Begitu pentingnya tanda tangan si ketua RT. Itu baru ketua RT loh, yang paling bawah. Belum RW, belum lurah, belum camat. Ya, makin ke atas, makin besar kekuasaan. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita punya kuasa nggak? Kita punya kekuasaan? Punya nggak? Ah, saya mah rakyat kecil. Ya, sudah badan kecil, bilang saya rakyat kecil. Gajinya kecil. Rumahnya, mobilnya, mobilnya kecil. Padahal mobil yang kecil sekarang mahal murah ya. Pernah lihat tuh mobil kecil? Lucu ya, kecil ya. Ya, nggak apa-apa. Kita sebut aja. Mereknya apa? Wuling. Pada tahu ya. Kan lucu kan, kecil gitu ya. Kalau dulu tahun tahun ya 20-30 tahun lalu ya, eh, si Vera mah nggak akan tahu itu. Saudara tahu ada Daihatsu Velomek kecil. Ya, mungkin dulu zaman-zaman 30-40 tahun lalu mungkin Daihatsu Velomek itulah yang mobil paling kecil ya. Pendek. Ada lagi, ya, tapi itu udah mewah. Mobil apa namanya? Morris ya, PW. Ah, tapi kalau dulu di Bandung, di Indonesia itulah Daihatsu Velomek ya, kalau saya tidak salah itu ya, kecil. Kecil-kecil cabai sawit. Lihat yang si Wuling, kecil-kecil, tapi harganya mahal. Jadi jangan anggap enteng ya, jangan anggap remeh sama yang kecil-kecil ya. Daud besar atau kecil? Kecil. Oke. Saya ini apalah, nggak bisa apa-apa. Ada orang yang ngomong begitu kan? Makanya P berapa itu ya? P7, P12. Pergi pagi, pulang petang, udah 4. Penghasilan pas-pasan, perumahan, pinggiran, ya, untuk selonjornya susah gitu ya. Untuk menunjukkan saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena itu saya nggak bisa apa-apa ya, terima nasib ajalah. Apakah kita begitu, saudara? Ini yang banyak orang tidak sadari. Termasuk orang Kristen. Tidak menyadari hal ini. Mari kita lihat. Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Oke. Kita bacakan, sudah kan? Yesus memanggil ke-12 muridnya dan kemudian memberi mereka kuasa. Perhatikan. Siapa yang diberikan kuasa? Siapa yang diberikan kuasa? Siapa yang menerima kuasa? Murid-murid. Berapa orang? Saya tanya, di sini siapa murid Yesus? Kebagian kuasa nggak? Yakin? Di sini disebut 12 orang aja kok.
Apakah hanya 12 orang itu saja diberi kuasa? Dan hanya pada waktu itu saja? Tidak. Hari ini, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Siapapun yang menjadi murid Kristus, dia diberi kuasa. Amin? Yakin? Enggak setengah yakin? Ya, saudara yang tahu ya. Nah, ya sih, ya kira-kira begitulah. Ya, gitu. Atau, yes, saya menerima kuasa. Betul? Ayo kita bilang, 1, 2, 3. Saya menerima kuasa. Amin? Oke. Kuasa apa yang kita terima? Yang pertama, kuasa untuk mengusir roh jahat. Roh jahat ada di mana sih? Ada di mana roh jahat? Di udara. Di mana aja dia ada? Di udara, terus di mana? Di mana aja? Di pohon ada nggak? Ada nggak? Ada. Di rumah-rumah ada nggak? Rumah-rumah yang sepi, rumah yang gelap, orang masuk berani atau takut? Rumah sendiri, terang-terang. Tapi waktu malam mau ke WC, berani atau takut? Padahal rumah siapa itu? Rumah sendiri. Gelap nggak? Enggak. Sepi nggak? Enggak. Tapi mau keluar, mau ke WC, mau ke toilet? Takut. Kita menerima apa? Kuasa. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi jangan lagi ada lah ya mulai hari ini. Yang dulu-dulu udahlah, udah lewat-lewat lah. Jangan lagi ada anak-anak Tuhan yang takut sama roh-roh jahat. Kenapa? Kita diberi kuasa untuk mengusir mereka. Caranya sederhana kan, gampang kan? Tahu gak bagaimana caranya? Di dalam nama Tuhan Yesus, hai segala roh-roh jahat, keluar, pergi. Gampang kan? Nah, itu yang pertama, mengusir roh-roh jahat. Yang kedua apa? Melenyapkan segala penyakit. Masih ada yang kalau ada sakit apa-apa, panggil gembala, panggil pendeta, telepon gembala, telepon pendeta, masih ada? Masih. Bukan di sini, tapi di sana sini. Ya, nggak ada yang ngaku. Padahal firman Tuhan bilang kita udah diberikan kuasa. Siapa yang diberikan kuasa itu? Pendeta. Betul nggak? Yang diberikan kuasa itu siapa? Pak Andi Simon. Maka orang datang berbondong-bondong semua karena dia diberikan kuasa. Kuasa kesembuhan. Apa begitu? Firman Tuhan yang bilang. Memberikan kuasa kepada murid-murid. Karena kita murid, maka kita juga penerima kuasa. Sayangnya. Nah, sayangnya. Kita nggak memahami satu. Ya gitu. Baru tahu saya. Bos saya juga menerima kuasa. Baru tahu. Apakah begitu? Oh, saya tahu saya menerima kuasa. Tahu saya. Masalahnya, dipakai nggak? Ah, ini dia. Enggak. Ada sebuah ilustrasi begini, saudara. Satu ketika, seekor tikus mengejar-ngejar seekor kucing, dan kucingnya lari ketakutan. Maka pertanyaannya, kenapa kucing bisa lari ketakutan dikejar-kejar sama tikus? Harusnya bagaimana? Tikus yang dikejar-kejar sama kucing, betul kan? Nah, tapi ini yang terjadi adalah kucing terbirit-birit, ketakutan, dikejar sama si kucing. Dia nggak sedang main-main, main kejar-kejaran gitu, enggak. Tapi dikejar sama si tikus. Pertanyaannya, kenapa kucing bisa ketakutan dikejar sama tikus? Tikusnya gede, kucingnya kecil. Di mana ada tikus lebih gede atau minimal sama kucing? Anak kucing aja yang baru lahir lebih gede dari tikus. Ya. Dan dari sononya, tikus selalu takut sama
kucing, nggak ada cerita kucing takut sama tikus. Tapi ini terjadi, si kucingnya terbirit-birit ketakutan dikejar oleh tikus. Maka singkatnya jawabannya begini, karena kucing tidak menyadari bahwa dia adalah kucing. Ya, itu jawabannya katanya. Dia nggak sadar bahwa dia adalah kucing. Kalau dia sadar dia kucing, saya kan kucing. Sini kamu tikus. Wah, itu kurang ajar kamu. Kejar-kejar saya. Aduh, habislah si tikus kan begitu. Nah, tapi katanya si kucing nggak menyadari bahwa dia kucing. Dia kira dia apalah gitu ya. Maka dikejar sama tikus ketakutan. Jangan menjadi kucing yang seperti itu. Kita harus menyadari bahwa kita punya kuasa. Dan kalau kita punya kuasa, jangan sampai nggak dipakai. Ada lagi satu cerita. Seorang ibu, anaknya pergi merantau. Ya, nggak pernah kembali-kembali. Si ibu ini tinggal sendiri di rumahnya. Hidup dengan sederhana. Rumah sederhana, perabotan sederhana, hidup sehari-hari dengan sederhana, baju sederhana, makanan pun sederhana. Ketika ditanya, bagaimana keadaan ibu? Ya, beginilah. Hanya hidup sendiri, anak jauh pergi merantau dan tidak pernah kembali. Setahun sekali pun enggak. Tapi anak saya rajin mengirimkan sesuatu kepada saya. Ya, apa itu? Kertas bergambar. Itu yang dia sering kirim kepada saya. Kertas bergambar. Orang juga nggak ngeh. Kok anaknya bisa tega begitu ya? Nggak pulang-pulang, hanya kirimkan kertas bergambar. Apa postcard kah? Sampai satu ketika, si ibu ini meninggal dunia. Tetangga-tetangga pada datang mengurus untuk mengebumikan. Dan setelah itu, ya rumahnya jadi kosong. Orang mulai beres-beresin rumahnya, dan kemudian di salah satu lemari mereka buka dan ditemukanlah namanya kertas bergambar. Saudara tahu apa itu kertas bergambar? Dolar. Dan dolarnya menumpuk. Kalau di kurs, aduh itu banyaknya, ampun. Tapi si ibu ini tahu nggak bahwa itu dolar? Nggak tahu. Tahu nggak bahwa yang namanya kertas bergambar itu sangat bernilai? Nggak tahu dia. Jadi selama ini dia hidupnya dengan sederhana, makan sederhana. Kalau dia mau tukarkan uang dolar itu ke rupiah, dia bisa beli rumah yang bagus, dia bisa beli baju yang bagus, dia bisa beli segala sesuatu yang enak. Tapi dia nggak tahu, dan dia meninggal dalam keadaan sederhana. Padahal di lemarinya tersimpan begitu banyak dolar. Saudara kekasih, hari ini mari kita betul-betul sadar bahwa kita diberikan kuasa. Dan jangan sampai kita nggak sadar itu, dan walaupun sadar, jangan sampai kita nggak menggunakan kuasa itu. Yuk, dalam keadaan sakit, berdoa. Ucapkan, aku sembuh, aku kuat, aku sehat. Segala sakit penyakit diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh iya, saya mau mengingatkan ya. Mungkin kita nggak sadar. Saya pun kadang-kadang ya baru, oh iya juga ya. Oh iya juga, benar, betul-betul juga ya. Apa yang saya maksud begini? Kalau mengucapkan dalam nama Yesus, aku usir segala sakit penyakit. Betul nggak itu? Dalam nama Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit. Aku perintahkan segala roh-roh jahat. Benar nggak doa seperti itu? Halo? Di dalam nama Yesus, aku percaya hidupku diberkati. Benar nggak doa itu? Benar ya? Ya, nggak ada yang salah toh? Ya.
Saya juga baru menyadari, saudara. Ya, sepintas memang tidak salah. Kan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Betul kan? Ya. Tapi mulai hari ini, ayo kita ubah sedikit. Kita ubah sedikit. Gimana apa yang diubah? Ditambah tepatnya. Di dalam nama, beda nggak di dalam nama Tuhan Yesus dengan di dalam nama Yesus? Beda. Nah, ucapannya udah beda. Maknanya beda nggak? Beda. Di Filipina banyak Yesus nggak? Oh, banyak. Di Amerika Selatan banyak Yesus. Banyak. Ini Yesus yang mana? Banyak. Tapi Tuhan Yesus banyak sama. Dia Tuhan kita, juru selamat kita. Maka sepele, tapi saya juga menyadari, iya. Seringkali kita bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke lah, nggak ada niat yang jelek, betul. Tapi niat baik, dengan cara yang baik, itu jauh lebih baik. Karena itu mulai sekarang, gunakan kuasa itu yang kita terima dari Tuhan Yesus. Maka gunakan namanya lengkap, Tuhan Yesus Kristus. Ada kata Tuhan. Ya, oke. Segala sakit penyakit sembuh di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Yang ketiga, kuasa apa lagi yang kita dapat dari Tuhan Yesus? Kita buka 1 Petrus 3 ayat 9. Ini yang ketiga. Yang pertama, kuasa mengusir roh jahat. Kedua, kuasa menyembuhkan dan menguatkan. Yang ketiga, kuasa apa? Kita lihat. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kuasa yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah kuasa memberkati. Ada amin? Apa kita sudah sadar dari dulu atau baru sadar sekarang? Apa kita sudah tahu dari dulu atau baru tahu sekarang? Nggak penting lah, mau tahu dulu, mau tahu sekarang, atau mau besok baru tahu. Yang penting bukan tahunya, tapi sadar dan menggunakan. Coba, kita diberi kuasa untuk memberkati. Memberkati siapa? Orang lain. Oke. Hanya itu. Jadi kita berkati orang lain terus kita nggak kebagian. Bisa nggak kita memberkati diri kita sendiri? Bisa, kenapa enggak? Tuhan Yesus, aku percaya berkatmu turun atasku. Boleh nggak doa gitu? Tuhan Yesus, aku percaya mobil engkau akan kirim untukku. Boleh nggak bisa doa gitu? Boleh bisa. Sayangnya, udah pernah nggak doa gitu? Belum. Ya. Orang lain diberkati. Masa kita enggak? Oleh karena itu, aku berdoa. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit. Aku butuh sepeda motor. Tuhan, kirimkan sepeda motor. Itu memberkati siapa? Boleh nggak? Pernah nggak? Iya ya. Nggak pernah mulai hari ini, ayo kita praktek ya. Kita praktek. Saya berdoa begini. Tuhan Yesus, aku berdoa. Berkat-berkat datang mengalir kepadaku. Amin. Enggak ada yang ngaminin. Dia udah, karena itu untukku, ku aminkan sendiri. Ya, ayo saudara, berdoa. Berkati diri kita sendiri, berkati keluarga kita, dan berkati orang lain. Cocok? Mantap? Iya, itu kita diberi kuasa untuk memberkati. Ayo, kenapa nggak digunakan?
Atau selama ini saya pakai, Pak, tapi doakan orang lain aja, memberkati orang lain. Diri sendiri enggak? Enggak, lupa. Ayo ya, mulai sekarang. Kuasa memberkati. Nah, yang keempat, kuasa apa yang diberikan kepada kita? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat terakhir. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sama-sama kita baca, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa apa? Yang keempat, kamu akan menjadi saksi. Ada 4 ya kuasa yang diberikan pada kita. Yang pertama, kuasa mengusir roh jahat. Kedua, kuasa menyembuhkan dan menguatkan. Ketiga, kuasa memberkati. 1, 2, 3, enak. Enak, menyenangkan. Tapi kuasa yang keempat, aduh, jadi apa? Saksi. Aduh, hese susah ngomong nggak berani wong udah dikasih kuasa kok masih takut. Nah, kalau kita nggak dapat kuasa memang kita takut, nggak berani, malu dan sebagainya. Tapi kalau kita dia diberi kuasa, kita pakai kuasa itu dia ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah kita punya kuasa? Punya. Mau pakai nggak kuasa itu? Nah, tergantung kita ya, tergantung kita. Mau pakai atau tidak pakai tergantung kita. Nah, saya berdoa hari ini dan selamanya kita yang sudah menerima kuasa, kita pakai kuasa. Ya, karena kuasa itu sayang sekali udah diberi kuasa tidak dipakai. Sementara orang rebutan, berkorban, berjuang mendapatkan kuasa. Kita udah diberi kuasa, kok enggak dipakai? Sayang sekali, betul? Ya, oke. Mari kita ucapkan. Saya menerima kuasa. Yang mantap. Saya pakai kuasa itu. Saya menerima kuasa. Saya pakai kuasa itu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.